Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan operasi hitung KPK. Berikut dengan soal-soal cerita dan cara penyelesaiannya. Ya, disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk soal yang biasanya keluar pada soal-soal cerita KPK biasanya adalah seperti ini. Misalnya yang pertama, tuliskan 5 bilangan pertama dari kelipatan 6. Nah, di sini kita diminta menuliskan 5 bilangan pertama dari kelipatan 6. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kali kita lakukan adalah kita menuliskan kelipatan 6. Yang sudah disediakan kelipatan 6 itu dimulai dari 6. Nah, 6 ini merupakan 6 dikali 1. Nah, selanjutnya 6 dikali 2 nya 12, 6 dikali 3 nya 18, 6 dikali 4 nya 24, 6 dikali 5 nya 30, 6 dikali 6 nya 36. Nah, 6 nya dikali 7 hasilnya 42 dan seterusnya. Nah, kemudian yang disebut bilangan pertama berarti bilangannya ada pada awal. Nah, ini bilangan yang pertama, atau dalam bahasa matematika biasanya disebutkan dalam deret bilangan seperti ini disebut suku ke-1. Nah, berarti kalau disebut suku ke-1, maka selanjutnya disebut suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan permintaan soalnya, tuliskan 5 bilangan pertama. Nah, berarti yang dimaksud bilangan pertama adalah dimulai dari 6. Nah, 5 bilangan pertama dimulai dari 6 sampai pada 30, yaitu suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Atau bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga, keempat, dan kelima. Jadi untuk soal di atas jawabannya adalah 5 bilangan pertama dari kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Bentuk soal selanjutnya yang biasanya muncul adalah tuliskan bilangan kelipatan 5 yang ada di antara 20 dan 40. Berarti ini angka bilangan kelipatannya yang ada di tengah-tengah, bukan di awal. Nah, berarti yang pertama kali kita tuliskan adalah, nah, untuk menjawabnya kita tuliskan sesuai dari urutan soalnya. Tuliskan bilangan kelipatan 5. Nah, berarti kita menuliskan dulu bilangan kelipatan dari 5. Nah, bilangan kelipatan dari 5 adalah, nah, kelipatan satunya, nah, kelipatan 2 atau 5 dikali 2, 5 dikali 3, 5 dikali 4, 5 dikali 5, 5 dikali 6, 5 dikali 7, 5 dikali 8, 40. Jadi kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, kemudian 40, dan seterusnya. Ingat kenapa di sini dituliskan dan seterusnya? Karena di sini masih ada bilangan-bilangan yang lain yang tidak disebutkan. Nah, kenapa kita menghitungnya sampai 40? Karena sesuai dengan permintaan soalnya. Bilangan kelipatan 5 yang ada di antara 20 dan 40. Nah, sekarang kita tuliskan nih yang ada di antara bilangan 20 dan 40. Nah, mana saja bilangannya? Nah, ini batasnya ada 20, ini batasnya 60. Berarti kalau di antara, berarti angka yang ada di tengah-tengahnya, yaitu angka berapa? Ya, angka 25, 30, dan 35. Maka jawabannya adalah bilangan kelipatan 5 yang ada di antara 20 dan 40 adalah 25, 30, dan 35. Nah, jika ada soal yang menyatakan dia di antara, maka bilangan yang disebutkan itu tidak termasuk jawabannya. Seperti di sini 20 dan 40 tidak termasuk ke dalam jawabannya karena di sini ada kata di antara. Contoh soal selanjutnya, ini agak panjang soalnya. Insan dan kami adalah pengunjung perpustakaan yang rajin. Insan mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, sedangkan Kamil setiap 4 hari sekali. Dan pada hari Senin tanggal 30 September 2021 mereka mengunjungi perpustakaan bersamaan. Pada tanggal berapa mereka akan kembali mengunjungi perpustakaan bersamaan di bulan Oktober, bulan selanjutnya setelah September, karena September sampai tanggal 30 sudah habis.
Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini bagaimana caranya? Nah, ini ada dua cara ya. Yang pertama, ini caranya. Pertama, kita gambarkan dulu kalendernya. Nah, ini adalah kalender di bulan Oktober. Nah, di kalender ini, kita akan tentukan mana tanggal yang dikunjungi Insan, mana tanggal yang dikunjungi oleh Kamil. Nah, kita beri perbedaan di sini. Kamil warna merah berbentuk kotak, sedangkan Insan warna biru berbentuk lingkaran. Nah, mereka sesuai dengan soalnya, mereka mengunjungi bersamaan itu pada tanggal 30 September. Berarti ini tanggal 30 September. Nah, mereka mengunjungi bersamaan. Nah, ini punya Insan. Nah, setelah tanggal 30 September, kapan Insan mengunjungi perpustakaan lagi? Ya, berarti 3 hari setelahnya, karena Insan mengunjunginya sering atau sebanyak 3 hari sekali. Berarti di tanggal 30 ini Insan berkunjung lagi tanggal 3, kemudian tanggal 6, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 18, kemudian tanggal 21, selanjutnya tanggal 24, 27, dan tanggal 30. Ini tanggal yang dikunjungi Insan pada bulan Oktober. Lalu bagaimana dengan Kamil? Nah, ketika bersamaan tanggal 30 September ini Kamil berkunjung. Nah, selanjutnya karena Kamil berkunjung sebanyak 4 hari sekali, maka dari tanggal 30 ini ke tanggal 4. Ini tanggal 4 Kamil berkunjung, kemudian tanggal 8 Kamil berkunjung, kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 16, kemudian tanggal 20, kemudian tanggal 24, selanjutnya tanggal 28. Nah, di sini kita cari mana pertemuan antara Insan dan Kamil. Nah, di sini kelihatan ya, letak bertemunya pada tanggal 12, kemudian pada tanggal 24. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Insan dan Kamil akan mengunjungi perpustakaan bersamaan pada tanggal 12 dan tanggal 24 Oktober. Jadi cara yang pertama dengan menggambarkan ya, kita membuatkan kalendernya. Kalau misalkan kalendernya tidak ada, nah cukup menuliskan angka-angkanya saja. Nah, di bulan Oktober ini ada berapa hari? Nah, di bulan Oktober ini ada 31 hari. Nanti tinggal digambarkan saja angka 1 sampai dengan angka 31. Nah, selanjutnya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua menggunakan cara kelipatan sesuai dengan materi ajar hari ini. Nah, Insan berkunjung selama 3 hari sekali, kemudian Kamil berkunjung selama 4 hari sekali. Jadi kita akan menuliskan kelipatan dari 3. Nah, dimulai dari tanggal 30 atau dimulai dari 0. Nah, berarti karena kelipatan 3, setelah 0 itu ada angka 3, ada angka 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. 1 bulan. Kemudian yang Kamil itu mulai dari tanggal 4, tanggal 8, tanggal 12, 16, tanggal 20, tanggal 24, tanggal 28, selanjutnya tanggal 1. Nah, ini kembali ke 1 ya, berarti kembali ke bulan September. Begitu. Nah, di sini kita akan mencari kelipatan persekutuannya. Nah, mana yang bersekutu? Nah, yang bersekutu atau yang sama ini ada di tanggal 12 dan 24. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Insan dan Kamil akan mengunjungi perpustakaan bersama pada tanggal 12 dan 24. Ini hasilnya sama dengan cara yang pertama, hanya bedanya cara yang pertama itu digambarkan menggunakan kalender. Nah, cara yang kedua itu menggunakan kelipatan. Contoh soal selanjutnya nomor 4, lampu hias di Taman Inspirasi menyala dengan waktu yang berbeda. Lampu A menyala setiap 6 menit dan lampu B menyala setiap 8 menit sekali. Jika pada pukul 00 lebih 00 kedua lampu tersebut menyala secara bersamaan, maka pada pukul berapa kedua lampu tersebut akan kembali menyala bersamaan? Nah, pada pukul berapa lampu tersebut akan kembali menyala secara bersamaan? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, caranya adalah tuliskan dulu keterangan yang ada pada soal,
Nah ini sama ya, kita buat dua perbedaan. Yang satu kita kasih titik berwarna biru, kemudian satu lagi kita kasih kotak berwarna merah. Lampu A menyala setiap 6 menit, lampu B menyala setiap 8 menit. Nah dari sini kita tentukan kelipatannya. Nah berarti dari titik 0 ini, dari jam 00, lampu A akan menyala lagi pada menit ke-6, menit ke-12, menit ke-18, menit ke-24, menit ke-30, 36, 40, 42, 48 dan seterusnya. Nah, nanti kita cari. Nah, mereka akan menyala bersamaan pada menit keberapa. Kemudian lampu B akan menyala setiap 8 menit sekali. Berarti dari 0 menyala lagi menit ke-8, menyala lagi menit ke-16, menyala lagi ke menit 24. Nah, di sini sudah ada angka yang sama, sudah ada yang bersekutu. Nah, berarti pada menit ke-24 mereka kembali menyala bersamaan. Nah, setelah ini pun mereka akan kembali menyala secara bersamaan, tapi yang diminta sama soalnya adalah yang pertama kali. Nah, berarti ini yang disebut dengan KPK, kelipatan persekutuan kecil. Maka jawabannya adalah kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan kembali setelah 24 menit atau pada pukul 00 lebih 24 menit. Contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal yang kelima adalah berapakah jumlah bilangan kelipatan 9 yang berada di antara 30 dan 70 yang merupakan bilangan ganjil. Nah, ini soalnya agak sedikit rumit. Di sini harus dibutuhkan ketelitian. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan mengurutkan pengerjaannya mulai dari arahan yang diarahkan sama soalnya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, untuk menjawabnya, misalnya di sini, berapakah jumlah kelipatan 9? Nah, berarti kita tuliskan dulu nih bilangan kelipatan dari 9. Nah, bilangan kelipatan 9 ini ada 9, selanjutnya ada 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 dan seterusnya. Kemudian keterangan soalnya adalah yang berada di antara 30 dan 70. Nah, berarti kita beri batas di sini dari 30 dan 70. Nah, 30 ada di mana? Nah, 30 adanya di sini di antara 27 dan 36. Ada 30 kan, setelah 27 ada 28, 29, kemudian 30. Kemudian juga setelah 63 ini ada 70 di tengahnya, gitu ya. Nah, di antara 30 dan 70 ini ada angka berapa saja? Nah, yang merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kan, nah ini bilangannya ada 36, 45, 54 dan 63. Namun yang diminta sama soalnya adalah bilangan ganjil. Nah, dari 36, 45, 54 dan 63 ini mana yang termasuk bilangan ganjil? Nah, bilangan ganjil cirinya adalah bilangan yang angka satuannya itu 1, 3, 5, 7 atau 9. Nah, selebihnya itu berarti bilangan genap. Nah, di sini bilangan ganjilnya ada 2. Ada 45 dan 63. Nah, sesuai permintaan soalnya kita akan jumlahkan. Nah, jumlahkan 45 tambah dengan 63. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 108. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah jumlah bilangan kelipatan 9 yang ada di antara 30 dan 70 adalah 108 yang termasuk bilangan ganjil. Contoh soal selanjutnya. Usia Pak Al kurang dari 40 tahun. Usianya adalah kelipatan dari 6 dan habis dibagi 9. Nah, berapa usia Pak Al? Nah, sama ya, di sini kita butuh ketelitian. Nah, usia Pak Al kurang dari 40 tahun. Nah, berarti jawabannya antara angka 1 sampai 39 karena kurang dari 40 tahun. Usianya adalah kelipatan 6. Nah, sini ada tambahan keterangannya adalah kelipatan dari 6. Maka kita gambarkan angka-angka yang termasuk dari kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 yang kurang dari 40. Ada angka berapa saja? Ada 6, ada 12, ada 18, 24, 30, 36, 42. 42 kan lebih dari 40 ya. Nah, berarti ini tidak digunakan.
Berarti kita gunakan sampai 36. Berarti jawabannya antara 6, 12, 18, 24, 30 atau 36. Nah, kita lihat kembali keterangannya. Nah, keterangannya di sini adalah habis dibagi 9. Nah, berarti semua bilangan ini yang dinyatakan sebagai usianya Pak Al adalah yang habis dibagi 9. Nah, berarti kita bagi nih, 6 dibagi 9 habis tidak, 12 dibagi 9 habis tidak, gitu. Nah, angka berapa saja yang habis dibagi 9? Nah, bilangan yang habis dibagi 9 adalah bilangan kelipatan 9. Nah, berarti yang habis dibagi 9 adalah bilangan kelipatan 9. Untuk mempermudahnya, kita gambarkan saja kelipatan dari 9. Berapa kelipatan dari 9? Nah, ada 9, 18, 27, kemudian ada 36. Nah, ini 36 diberi warna yang berbeda. Nah, berarti ini angkanya sama. Nah, berarti yang merupakan kelipatan 6 dan habis dibagi 9 adalah 36. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa usia Pak Al adalah 36 tahun. Dalam pengerjaan soal cerita, yang paling penting adalah ketika kita tidak memahami soalnya, maka silahkan digambarkan terlebih dahulu soalnya. Ya, digambarkan atau diilustrasikan dengan gambar agar lebih jelas. Demikian yang dapat Pak Usman sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.